Halo semua, kembali lagi bersama saya di laporan praktikum anatomi bunga Dwi Christine LNCT dengan NIM 2502009, dosen pengampu C. Salimiyati MPD PhD, program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Latar belakang dan pendahuluan. Bunga atau flos adalah salah satu organ tumbuh-tumbuhan yang dapat fungsi sebagai organ reproduksi atau organ generatif melalui mekanisme penyerbukan dan pembuahan. Secara umum, setiap organ bunga pada tumbuhan berbeda memiliki ciri-ciri khas dengan perbedaan warna, bau, dan bahkan kandungan zat kimia yang terkandung di dalamnya sebagai bagian yang menarik untuk biota lainnya. Bunga dianggap lengkap jika memiliki kelopak mahkota, benang sari, putik, atau bisa disebut daun bulir. Bunga yang memiliki atau terdiri atas bagian yang subur yaitu benang sari dan daun berbutir, dan bagian yang steril yaitu petal dan mahkota. Anatomi bunga merupakan struktur internal dan eksternal dari organ reproduksi tumbuhan berbunga atau angiospermae. Beberapa bagian utama dalam anatomi bunga antara lain kelopak atau sepal, 2 mahkota atau petal, 3 benang sari atau stamen terdiri dari kepala sari dan tangkai sari, 4 putik atau karpel terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan 5 ovarium. Tujuan anatomi bunga: 1. Mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. 2. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif, benang sari, putik, dan ovarium. 3. Membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup, silet atau cutter, pinset, pipet, tetes, botol semprot berisi aquades, tisu, penggaris, buku gambar, dan pensil. Bahan-bahan yang digunakan yaitu bunga trompet, bunga kembang sepatu, bunga pisang, bunga sawit betina, bunga sawit jantan, aquades, sapranin, dan kertas label. Cara kerja: 1. Ambil contoh bunga monokotil dan dikotil, amati bagian-bagian morfologi, kelopak, sepal, mahkota, petal, benang sari, stamen, putik, karpel, tangkai bunga, dan dasar bunga. 3. Identifikasi ciri monokotil, perhiasan bunga kelipan 3, dan dikotil kelipatan 4 atau 5. Catat warna, bentuk, dan simetri bunga, gambar, dan beri keterangan hasil pengamatan morfologi. Pengamatan anatomi bunga: 1. Pilih organ bunga benang sari atau putik ovarium. 2. Buat irisan tipis melintang atau lonjong dengan silet. 3. Letakkan irisan di kaca objek, tetesi aquades. 4. Tambahkan sapranin 2 menit, bilas, kemudian tetesi face green. 5. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. 6. Identifikasi bagian anatomi sesuai organ: benang sari, stamen, jaringan penghubung konektif, kantung serbuk sari another sac, putik, karpel atau stigma style, ovarium, ruang ovarium, ovula, dan dasar bunga, ovarium, jaringan parenkim, vaskular atau silang dan floem. 7. Catat dan gambar hasil pengamatan anatomi bunga monokotil dan dikotil. Berikut video cara kerja. Hasil yang pertama, anatomi pada bunga sawit betina. Yang kedua, anatomi pada bunga sawit jantan. Yang ketiga, anatomi benang bunga trompet. Yang keempat, anatomi putik bunga trompet. Yang kelima, anatomi benang sari bunga sepatu. 6. Anatomi putik bunga sepatu. Dan 7. Anatomi putik bunga pisang. Pembahasan: anatomi pada bunga sawit betina, struktur ovarium menunjukkan potensi pembentukan buah dan jaringan sekretori penting dalam proses penyerbukan. Anatomi pada bunga sawit jantan, tingginya konsentrasi stamen dan polen memperlihatkan adaptasi sawit jantan untuk produksi serbuk sari dalam jumlah besar. Anatomi pada bunga trompet, bentuk tabung memudahkan penyerbukan tertentu kelelawar kupu-kupu malam mengakses nektar. Anatomi pada bunga kembang sepatu, tabung benang sari adalah karakter khas hibiscus dan memperlihatkan mekanisme penyajian serbuk sari secara efektif. Anatomi pada bunga pisang, ketidaksempurnaan organ reproduksi menjelaskan mengapa banyak pisang menghasilkan buah tanpa biji. Kesimpulan: mempelajari anatomi bunga sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang struktur internal bunga, fungsi reproduksi, adaptasi, dan kontribusinya terhadap keberhasilan hidup tanaman. Melalui pemahaman anatomi, kita dapat menghubungkan struktur dengan fungsi, memahami mekanisme pembentukan buah dan biji, serta mengaplikasikannya pada bidang pertanian, botani, dan pengelolaan tanaman.